Jalan-jalan ke rumah Sultan dikasih ketan. Cakep. Aku pikir itu setan, ternyata itu mantan. Bait selanjutnya yang tak kalah menyita perhatian publik adalah sindiran menohok berbunyi, "Jikapun tampan, tapi hidupnya berulang salah langkah." Kalimat ini adalah sebuah serangan retoris yang brilian sekaligus menyakitkan. Dalam industri hiburan, fisik dan ketampanan adalah mata uang utama. Dan Amar Zoni selama ini memang dikenal dan dipuja karena parasnya yang rupawan. Namun, pantun Iris Bella seolah ingin meruntuhkan nilai mata uang tersebut hingga ke titik nol. Ia sedang membangun sebuah antitesis yang kuat bahwa ketampanan fisik menjadi tidak relevan dan sama sekali tidak berharga ketika disandingkan dengan perilaku yang destruktif dan berulang-ulang. Netizen menangkap sinyal ini sebagai kritik sosial yang tajam terhadap fenomena memuja fisik tanpa melihat karakter. Bagi para pengamat, ini adalah deskripsi yang paling akurat dan spesifik yang bisa diarahkan kepada Amar Zoni. Siapa lagi sosok tampan di masa lalu Iris yang saat ini sedang sorotan karena kesalahan yang berulang? Jawabannya hampir pasti tunggal. Warganet ramai-ramai membedah kalimat ini sebagai bentuk dekonstruksi citra Amar. Iris seolah ingin mengatakan kepada dunia bahwa ia tidak lagi silau oleh penampilan luar yang menipu. Ungkapan ini juga memicu gelombang komentar dari para penggemar yang merasa kecewa, mengakui bahwa ketampanan idola mereka kini tertutup oleh kabut tebal kasus hukum dan kesalahan fatal yang terus direpetisi tanpa ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Dalam dunia jurnalisme investigasi, tidak ada yang namanya kebetulan, terutama ketika menyangkut selebriti papan atas dengan manajemen citra yang ketat. Waktu atau timing pengunggahan pantun ini menjadi sorotan tajam karena presisinya yang mencurigakan. Unggahan ini muncul hampir bersamaan dengan momen ketika media massa sedang gencar-gencarnya memberitakan perkembangan terbaru dari kasus narkoba yang kembali menjerat Amar Zoni. Sinkronisasi antara berita hukum Amar dan unggahan santai Iris ini memantik teori konspirasi di kalangan netizen. Publik menilai momen ini terlalu pas dan terlalu rapi untuk dianggap sebagai insiden yang tidak disengaja. Banyak yang menduga bahwa Iris atau timnya sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menunggangi gelombang perhatian publik. Namun lebih jauh lagi, sebagai respon langsung namun subtil terhadap berita-berita yang beredar. Ketika nama mantan suaminya sedang disebut-sebut di berita kriminal, Iris muncul di berita hiburan dengan narasi yang seolah mengkonfirmasi kekecewaannya. Analisis ini diperkuat oleh fakta bahwa algoritma media sosial akan bekerja lebih efektif ketika sebuah topik sedang hangat. Netizen yang cerdas langsung menyimpulkan bahwa pantun ini adalah kode keras yang diluncurkan pada waktu strategis untuk memberikan dampak maksimal. Ini adalah taktik guerrilla marketing dalam konteks personal branding, di mana Iris berhasil mengalihkan sebagian narasi kasus Amar menjadi narasi tentang perasaan dan posisinya tanpa perlu mengeluarkan pernyataan pers resmi yang kaku. Bait selanjutnya yang tak kalah menyita perhatian publik adalah sindiran menohok berbunyi, "Jikapun tampan, tapi hidupnya berulang salah langkah." Kalimat ini adalah sebuah serangan retoris yang brilian sekaligus menyakitkan. Dalam industri hiburan, fisik dan ketampanan adalah mata uang utama. Dan Amar Zoni selama ini memang dikenal dan dipuja karena parasnya yang rupawan. Namun, pantun Iris Bella seolah ingin meruntuhkan nilai mata uang tersebut hingga ke titik nol. Ia sedang membangun sebuah antitesis yang kuat bahwa ketampanan fisik menjadi tidak relevan dan sama sekali tidak berharga ketika disandingkan dengan perilaku yang destruktif dan berulang-ulang. Netizen menangkap sinyal ini sebagai kritik sosial yang tajam terhadap fenomena memuja fisik tanpa melihat karakter. Bagi para pengamat, ini adalah deskripsi yang paling akurat dan spesifik yang bisa diarahkan kepada Amar Zoni. Siapa lagi sosok tampan di masa lalu Iris yang saat ini sedang sorotan karena kesalahan yang berulang? Jawabannya hampir pasti tunggal. Warganet ramai-ramai membedah kalimat ini sebagai bentuk dekonstruksi citra Amar. Iris seolah ingin mengatakan kepada dunia bahwa ia tidak lagi silau oleh penampilan luar yang menipu.
Ungkapan ini juga memicu gelombang komentar dari para penggemar yang merasa kecewa, mengakui bahwa ketampanan idola mereka kini tertutup oleh kabut tebal kasus hukum dan kesalahan fatal yang terus direpetisi tanpa ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Dalam dunia jurnalisme investigasi, tidak ada yang namanya kebetulan, terutama ketika menyangkut selebriti papan atas dengan manajemen citra yang ketat. Waktu atau timing pengunggahan pantun ini menjadi sorotan tajam karena presisinya yang mencurigakan. Unggahan ini muncul hampir bersamaan dengan momen ketika media massa sedang gencar-gencarnya memberitakan perkembangan terbaru dari kasus narkoba yang kembali menjerat Amar Zoni. Sinkronisasi antara berita hukum Amar dan unggahan santai Iris ini memantik teori konspirasi di kalangan netizen. Publik menilai momen ini terlalu pas dan terlalu rapi untuk dianggap sebagai insiden yang tidak disengaja. Banyak yang menduga bahwa Iris atau timnya sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menunggangi gelombang perhatian publik. Namun lebih jauh lagi, sebagai respon langsung namun subtil terhadap berita-berita yang beredar. Ketika nama mantan suaminya sedang disebut-sebut di berita kriminal, Iris muncul di berita hiburan dengan narasi yang seolah mengkonfirmasi kekecewaannya. Analisis ini diperkuat oleh fakta bahwa algoritma media sosial akan bekerja lebih efektif ketika sebuah topik sedang hangat. Netizen yang cerdas langsung menyimpulkan bahwa pantun ini adalah kode keras yang diluncurkan pada waktu strategis untuk memberikan dampak maksimal. Ini adalah taktik guerrilla marketing dalam konteks personal branding, di mana Iris berhasil mengalihkan sebagian narasi kasus Amar menjadi narasi tentang perasaan dan posisinya tanpa perlu mengeluarkan pernyataan pers resmi yang kaku. Fenomena ini tidak hanya berhenti di Instagram, tetapi bermutasi menjadi investigasi mendalam di platform X, sebelumnya Twitter. Di sana, watak netizen jauh lebih kritis dan analitis. Sebuah thread atau utas viral muncul mencoba membedah makna tersembunyi di balik baris, 2 langkah salah disesali, 3 kali ulang makin menyakiti. Para detektif dadakan di media sosial ini dengan cepat mengaitkan angka 3 kali dengan rekam jejak kriminal Amar Zoni yang memang tragisnya sudah 3 kali tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Netizen membuat lini masa atau timeline lengkap mulai dari penangkapan pertama di tahun 2017 saat ia masih bujangan, penangkapan kedua yang mengguncang rumah tangganya, hingga penangkapan ketiga yang menjadi paku terakhir dalam peti mati hubungan mereka. Analisis netizen ini sangat mendetail, seolah-olah mereka sedang menyusun berkas dakwaan publik. Mereka mencocokkan setiap frasa dalam pantun dengan peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan mantan pasangan tersebut. Utas tersebut menjadi trending topik dan memicu diskusi yang lebih luas mengenai pola perilaku adiksi dan dampaknya terhadap pasangan. Bagi publik, pantun Irish bukan sekedar puisi, melainkan sebuah rekapitulasi sejarah pahit yang diringkas dalam beberapa baris kata. Viralitas analisis ini menunjukkan betapa memori publik tidak pernah benar-benar lupa, dan satu pemicu kecil dari Irish sudah cukup untuk membuka kembali semua arsip digital tentang kesalahan-kesalahan masa lalu Amar, membuatnya kembali diadili oleh masyarakat luas tanpa ampun. Dari sudut pandang psikologi komunikasi, apa yang dilakukan Irish Bella ini menarik untuk dikategorikan sebagai bentuk komunikasi pasif-agresif yang sangat efektif di era digital. Selama ini, Irish memilih jalan diam itu emas, menolak berkomentar buruk tentang pasangannya demi menjaga perasaan anak-anak dan keluarga besar. Namun, pantun ini menandai pergeseran strategi yang drastis. Ia tidak menyerang secara frontal, tidak menyebut nama, tidak memaki, namun pesan yang disampaikan memiliki daya ledak hulu ledak tinggi yang tepat sasaran. Para pengamat media sosial menyebut gaya ini sebagai soft roasting atau sindiran halus namun mematikan. Gaya komunikasi ini memungkinkan Irish untuk tetap terlihat elegan dan berkelas karena ia hanya berpantun, namun di saat yang sama, ia berhasil menumpahkan unek-uneknya. Ini adalah cara cerdas untuk melempar batu sembunyi tangan dalam artian positif. Ia menyuarakan rasa sakitnya tanpa harus terlihat histeris atau kehilangan kendali emosi. Di TikTok, para kreator konten bahkan memuji langkah ini sebagai cara menyindir tersopan tahun ini. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa di era media sosial, kemarahan tidak lagi harus diekspresikan dengan teriakan atau konferensi pers yang penuh air mata. Cukup dengan sebuah pantun yang cerdas, seseorang bisa membunuh karakter lawannya secara perlahan sambil tetap mempertahankan citra sebagai wanita yang anggun dan berbudaya.
Pantun ini juga memicu perdebatan sengit mengenai status emosional Iris Bella yang sebenarnya. Dalam berbagai kesempatan wawancara sebelumnya, Iris kerap menyuarakan narasi pemberdayaan diri atau self-empowerment dan keinginannya untuk bangkit dari keterpurukan serta melupakan masa lalu atau move on. Namun, kehadiran pantun sindiran ini seolah menjadi antitesis dari pernyataan-pernyataan tersebut. Netizen mulai mempertanyakan, jika Bendar sudah move on, mengapa masih menyindir masa lalu? Bagi sebagian pengamat, pantun ini adalah bukti Fazit bahwa luka batin itu belum sepenuhnya kering. Ada residu kekecewaan, amarah, dan trauma yang masih mengendap di alam bawah sadar Irish yang kemudian bocor keluar melalui medium pantun. Publik melihat adanya paradoks antara keinginan untuk maju ke depan dengan realitas emosional yang masih terikat ke belakang. Namun ada pula sudut pandang lain yang membela, menyatakan bahwa proses healing atau penyembuhan itu tidak linier. Menyindir atau menertawakan tragedi masa lalu bisa jadi adalah mekanisme pertahanan diri atau coping mechanism yang sehat bagi Irish untuk berdamai dengan kenyataan. Mungkin ini bukan tanda ia belum move on, melainkan tanda bahwa ia sudah sampai di tahap di mana ia bisa melihat masa lalunya sebagai lelucon pahit yang bisa ia tertawakan, bukan lagi tragedi yang harus ia tangisi. Di seberang keriuhan yang diciptakan Iris Bella, terdapat keheningan yang kontras dan justru semakin memekakan telinga dari pihak Amar Zoni. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu patah kata pun yang keluar dari pihak Amar maupun perwakilan resminya secara spesifik menanggapi pantun tersebut. Pengacara Amar ketika didesak oleh awak media, memilih untuk memberikan jawaban normatif dan diplomatis, menegaskan bahwa fokus kliennya hanyalah pada proses peradilan yang sedang berjalan. Sikap bungkam ini menciptakan misteri tersendiri. Publik dibuat penasaran setengah mati. Apakah Amar tahu tentang pantun yang sedang viral ini? Apakah akses informasinya di dalam tahanan memungkinkan dia mendengar sindiran mantan istrinya? Dan jika dia tahu, bagaimana perasaannya? Keheningan Amar ini justru memberikan ruang imajinasi yang liar bagi publik. Sebagian menduga Amar merasa tertampar dan malu sehingga memilih diam. Sebagian lain berspekulasi bahwa ia mungkin sudah pasrah menerima segala bentuk hukuman sosial sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Absennya pembelaan dari pihak Amar membuat narasi yang dibangun oleh Irish dan interpretasi netizen menjadi kebenaran tunggal yang mendominasi ruang publik. Dalam hukum media, pihak yang diam seringkali dianggap membenarkan tuduhan. Dan saat ini, kebisuan Amar seolah mengonfirmasi semua sindiran yang tersirat dalam pantun tersebut. Viralnya pantun ini tak pelak memicu perang opini terkait etika bermedia sosial bagi seorang figur publik, terutama yang berstatus sebagai orang tua. Kolom komentar terbelah menjadi dua kubu besar. Di satu sisi, ada gelombang dukungan masif yang membela hak Iris untuk berekspresi. Mereka berargumen bahwa Iris juga manusia biasa yang punya batas kesabaran, dan pantun adalah cara yang jauh lebih beradab dibandingkan membuka aib secara vulgar. Namun, di sisi lain, muncul suara-suara kritis termasuk dari sebagian fans Amar yang mempertanyakan kepatutan tindakan tersebut. Mereka menilai bahwa bagaimanapun buruknya keadaan, Amar tetaplah ayah biologis dari anak-anak Iris. Meninggalkan jejak digital berupa sindiran tajam dianggap bisa berdampak buruk bagi psikologis anak-anak mereka di masa depan, ketika mereka sudah cukup dewasa untuk berselancar di internet. Perdebatan ini menyentuh ranah moralitas. Sejauh mana seorang mantan istri boleh mengekspresikan kekecewaannya di ruang publik? Apakah pantun ini adalah bentuk kejujuran yang membebaskan atau justru tindakan impulsif yang kurang bijaksana? Diskusi ini terus bergulir panas, menjadikan kasus Iris Bella sebagai studi kasus menarik tentang etika pasca perceraian di era keterbukaan informasi yang tanpa batas ini. Sebagai penutup laporan ini, satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa badai drama antara Iris Bella dan Amar Zoni masih jauh dari kata reda. Pantun yang awalnya dianggap remeh ini telah membuktikan kekuatan dahsyat media sosial dalam mengamplifikasi sebuah pesan sederhana menjadi isu nasional. Di tengah kericuhan ini, Iris Bella menunjukkan kelasnya dengan tetap tenang melanjutkan aktivitas hariannya, mengunggah konten parenting dan endorsement seolah tak terjadi apa-apa. Sikap unbothered atau masa bodoh ini justru semakin membuat publik penasaran dan kagum, sekaligus bertanya-tanya tentang langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya. Apakah akan ada pantun-pantun lain? Atau ini adalah penutup dari babak drama sindir-menyindir ini? Sementara itu, nasib Amar Zoni masih terombang-ambing di meja hijau, dengan beban tambahan berupa sanksi sosial yang semakin berat akibat viralnya pantun ini.
Drama ini menjadi pengingat keras bagi siapa saja bahwa di zaman digital, reputasi bisa hancur hanya dengan beberapa baris rima yang diunggah dalam hitungan detik. Publik kini menanti dengan napas tertahan, menunggu episode selanjutnya dari saga kehidupan dua pesinetron ini. Apakah akan berakhir dengan damai atau justru memicu konflik baru yang lebih besar?